Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Cilacap. Perkenalkan nama saya Duta Samadi Braga dari jurusan Teknik Mesin. Perkenalkan nama saya Farah Sahro dari jurusan Teknik Mesin. Perkenalkan nama saya Iqbal Anggoro dari jurusan Teknik Mesin. Ya, di sini kami akan memperkenalkan sedikit profil tentang Politeknik Negeri Cilacap. Politeknik Negeri Cilacap atau PNC adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. PNC ini berdiri sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 Tahun 2014. Meskipun masih tergolong kampus yang baru, tetapi kualitas dari kampus ini sudah hampir setara dengan kampus senior. Kampus ini pun sudah memiliki 5 jurusan, yaitu jurusan Teknik Elektronika, jurusan Teknik Informatika, jurusan Teknik Mesin, jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dan jurusan Teknologi Pertanian dan Perikanan. Ya, untuk masuk ke Politeknik Negeri Cilacap sendiri ada 3 jalur. Yang pertama yaitu SNMPN, SBMPN, dan SMPN. Untuk info lebih lengkapnya cek sosial media PNC. Untuk suka dan dukanya di jurusan Teknik Mesin dan berkuliah di Politeknik Negeri Cilacap, itu sukanya dosennya asik-asik, sudah pasti itu. Terus dekat dengan rumah, lebih banyak prakteknya daripada teori, karena di Politeknik Negeri Cilacap itu mengunggulkan skillnya daripada teorinya. Untuk dukanya, kebanyakan praktek jadi lebih capek daripada pembelajaran di dalam kelas. Tetapi kita tidak perlu mengeluh, kita harus tetap semangat. Dan tips and trick untuk adik kelas 12, jangan ragu untuk mendaftar di Politeknik Negeri Cilacap. Karena di sini kalian akan terasah dan kalian pasti akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Politeknik Negeri Cilacap pasti Profesional, aplikatif, siap kerja, tepat waktu, inovatif. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat walaupun di masa pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Teknik Mesin, Prodi Konversi Energi. Saya Taufikur Rahman dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Konversi Sipil. Kita di sini mau membahas tentang INA ya. Pertama-tama itu gimana sih Kak cara masuk ke Polines? Kalau saya itu dari jalur SPI, seleksi potensi akademik, itu nanti jawab soal jumlahnya ada 100, terus kalau buat isinya itu ada bahasa Inggris, matematika, fisika, sama bahasa Indonesia. Kalau Mas Bu sendiri sama lewat jalur itu. 2, kalau untuk Kakak sendiri pengalaman apa saja yang berkesan selama perkuliahan? Kalau pengalaman yang berkesan sih belum terlalu banyak ya, soalnya belum melaksanakan perkuliahan secara offline. Paling ya kesan yang baru ketemu teman-teman baru, beberapa dosen yang baik juga ada. Kalau saya sendiri selama di sana itu orangnya ramah-ramah, UKM-nya juga baik-baik, suka menolong, terutama ke rumah Poci ya, yang dari Cilacap itu, orang dari Cilacap itu baik-baik. Sungguh. Lanjut pertanyaan ketiga, kalau boleh tahu nih Kak, suka duka di jurusan Kakak apa sih? Kalau saya kan jurusannya konstruksi sipil ya, prodinya konstruksi sipil ya, itu sukanya ya dapat ilmu baru, banyak ilmu baru yang dipelajari. Terus dukanya sih paling kalau lagi gambar-gambar teknik gitu ya, misal salah sedikit harus mulainya dari awal, revisi terus lah. Kalau Mas Bu sendiri ada nggak suka dukanya? Kalau dari jurusan mesin itu solid, kompak, jadi kalau kayak Korsa buat itulah. Kalau dukanya itu ya tugas numpuk. Iya. Bagi tips dong Kak buat adik kelas yang mau lanjut kuliah khususnya ke Polines. Khususnya ke Polines ya, kalau misalnya pertama ya aktif buka web Polines itu kan ada webnya, terus Instagramnya juga nanti follow ya wajib. Itu nanti kalau misalnya di Instagram sama di web itu ada update tentang tes ujian masuknya, pasti ada. Yang jelas belajar sama berdoa. Orang dalam nggak butuh. Oke. Sekian ya pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dapat membantu adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Halo adik-adik aku 1020. Perkenalkan nih, nama kakak Raihan Syabanur Rasid dari Prodi D4 Pekerjaan Sosial. Jadi, dalam kesempatan kali ini kakak bakal jelasin ke kalian tentang tempat alma mater kakak kuliah, yaitu di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nama singkatnya aja ya, Poltekkes Bandung itu adalah sebuah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial. Tapi adik-adik nggak usah khawatir kok, misal yang bukan dari jurusan IPS, misal jurusan IPA, bahasa, bahkan dari SMK dan pondok pesantren sekalipun, itu bisa masuk keterima di Poltekkes Bandung. Kakak aja soalnya ya bukan dari jurusan IPS sih, dari jurusan IPA, itu bisa keterima di situ. Jadi apapun jurusan kalian bisa masuk situ. Oke, terus di Poltekkes Bandung itu ada 3 prodi. Ketiga-tiganya ini itu D4. Yang pertama D4 Pekerjaan Sosial, terus D4 Rehabilitasi Sosial, yang terakhir D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Untuk perkuliahan sendiri di Poltekkes itu kalian nggak bakalan tuh nemuin yang namanya pelajaran matematika. Ya pelajaran hitung-hitungan lah, itu nggak ada. Karena di Poltekkes itu ya kuliahnya ya tentang sosial-sosial gitu. Jadi kalian bakal diajarin gimana caranya konseling, habis itu kalian bakal diajarin ini loh caranya ngelakuin terapi, habis itu gimana caranya berkomunikasi, apalagi berhadapan dengan banyak orang, public speaking gitu. Terus diajarin metode group work, terus ada case work, terus ada COCD. COCD itu yang kaitannya pemberdayaan di masyarakat gitu. Kalian nggak bakalan nemuin tuh yang namanya matematika sama hitung-hitungan. Terus biaya per semesternya selama kalian kuliah 4 tahun di tempat kakak itu bener-bener murah banget. Jadi per semester nggak bakalan nyentuh harga 2 juta. Nggak bakal. Jadi paling mahal itu 1.850.000, terus paling murahnya itu 1,2 juta. Jadi kalau kalian kuliah 4 tahun terus kalian totalin biaya 8 semesternya itu nggak bakalan nyentuh harga 16 juta. Selain murah, di tempat kakak itu peluang lapangan pekerjaannya benar-benar luas banget untuk lulusannya. Jadi kan keluar dari tempat kakak itu lulus sebagai pekerja sosial, profesi pekerja sosial. Tugas pekerja sosial adalah menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan di Indonesia masalah sosial itu banyak sekali tipe dan jenisnya. Contoh, untuk masalah sosial anak dan keluarga itu ada yang namanya pekerja sosial anak dan keluarga. Untuk masalah adiksi, kecanduan obat-obatan itu ada yang namanya pekerja sosial adiksi. Terus juga untuk HIV ada yang namanya pekerja sosial HIV. Terus juga ada pekerja sosial medis untuk yang di rumah sakit. Ada pekerja sosial industri untuk perusahaan-perusahaan. Terus ada pekerja sosial KAT, komunitas adat terpencil. Selain itu banyak juga pekerja sosial lain untuk jenis masalah sosial lain juga. Selain sebagai pekerja sosial, ada juga bisa sebagai konselor. Konselor itu orang yang melakukan konseling. Terus sebagai terapis, terus juga sebagai penyuluh sosial di staf Kementerian Sosial dan juga PNS juga bisa. Terus juga sebagai auditor, terus sebagai manajer kasus, terus juga case worker dan lain-lain yang erat kaitannya dengan kegiatan sosial. Intinya kayak gitu, benar-benar luas bidang pekerjaannya kakak. Kalau misal ada sesuatu yang pengen ditanyain lebih lanjut, bisa kalian tanya ke kakak. Adik-adik bisa tanya ke kakak. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kekurangan. Kakak tunggu kalian di kampus biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Santi Dodoju, kenalin nama aku Safadana Dilamasari dari Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta, jurusan D3 Okupasi Terapi. Nah, sebelumnya Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta ini Politeknik Kesehatan di bawah naungan Kementerian Kesehatan Indonesia loh. Nah, sebelumnya aku mau sharing pengalaman aku ya. Jadi Politeknik Kesehatan Surakarta ini ada 2 jalur masuk. Yang pertama jalur rapot atau PMDP, yang kedua jalur SIMAMA atau uji tulis. Nah, kebetulan aku masuk jalur PMDP atau rapot.
Buat kalian yang pengen tahu okupasi terapi itu apa sih? Okupasi terapi adalah layanan kesehatan yang menangani pasien dengan gangguan fisik atau mental, dan contohnya seperti penanganan pasien Down syndrome atau pasien yang mengalami gangguan keterlambatan di organ tubuhnya. Buat kalian yang tanya, pusing gak sih kalian tas jurusan ke kesehatan? Padahal kakak dari jurusan IPS atau sosum. Awalnya sempat pusing karena belum tahu kan biologinya gimana. Tapi lama-kelamaan bisa menyesuaikan dengan teman-teman dari jurusan IPA. Karena niat dari diri sendiri dan bantuan dari teman-teman, dukungan dari teman-teman dan keluarga, alhamdulillahnya bisa menyesuaikan sampai sekarang. Dan buat kalian yang pengen tahu info selengkapnya mengenai Poltekkes Kementerian Kesehatan Surakarta, bisa cek di websitenya Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta atau bisa DM ke IG aku @savanadenta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian mengenai Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang atau yang biasa disebut dengan Poltekkes Kemenkes Semarang. Poltekkes Kemenkes Semarang merupakan sekolah tinggi kesehatan yang berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berdiri pada 16 April 2001. Polkesmar sendiri merupakan penggabungan 11 akademi kesehatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia di Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya menjadi 6 jurusan dan 11 prodi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang. Berikut persebarannya. Jurusan dan prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Semarang. Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Gizi, Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Jurusan Kesehatan Gigi, Jurusan Kesehatan Lingkungan, Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Profesi, dan Pasca Sarjana. Bagaimana sih cara masuk atau jalur masuk ke Poltekkes Kemenkes Semarang? Jalur masuk Poltekkes Kemenkes Semarang disebut dengan jalur Sipenmaru. Jalur Sipenmaru sendiri dibagi menjadi 5 jalur. Yang pertama, jalur penelusuran minat dan prestasi atau PMDP. Yang kedua, jalur umum atau SIMAMA. Yang ketiga, jalur mandiri. Yang keempat, jalur bidik kamu atau bantuan biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu. Dan yang terakhir yaitu jalur PBUB, penelusuran bibit unggul berprestasi. Pengalaman apa saja yang berkesan di dalam perkuliahan? Pengalaman yang berkesan bagi saya selama perkuliahan yaitu dikarenakan situasi pandemi saat ini, sehingga semua kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara online, baik PKKMB, administrasi, pembelajaran, ekskul, pramuka, dan lain-lainnya. Sehingga ini membuat pengalaman yang baru bagi saya sendiri. Apa aja sih suka duka kuliah di jurusan keperawatan? Sukanya dulu ya. Yang pertama itu kita dapat memberikan edukasi dan solusi tentang permasalahan kesehatan. Yang kedua, peluang kerja besar. Dan yang ketiga, kita dapat menjadi pribadi yang tangguh dan disiplin. Kalau dukanya itu, kita banyak tugas, jadi kurang tidur karena sering begadang buat ngerjain tugas. Tips buat ada kelas yang mau daftar di Poltekkes Semarang, kalian itu harus rajin belajar dan pintar-pintar bagi waktu. Dan jangan lupa berdoa. Kalian juga harus pikirin matang-matang, kalian mau ambil jurusan apa. Jangan sampai kalian salah pilih jurusan. Dan yang gak kalah penting, kalian juga harus pantau website resmi pendaftaran online Poltekkes Semarang agar tidak ketinggalan info pendaftaran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKTJ, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, salah satu perguruan tinggi kedinasan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruni Madya Rizka Amanda Irani, kelas MKTJB Madya, Semanti 24. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Farhan Afif Suryanto, kelas MKTJA Madya, Semanti 23. Izin memperkenalkan diri, nama Akyas Maktiar, Taruna Muda, Prodi D4 TRO, kelas A, Angkatan Semanti 26. PKTJ merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan di Matra Darat. PKTJ yaitu kepanjangannya Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Di PKTJ sendiri terdapat 3 prodi, yaitu D4 RSTJ, yaitu Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Lalu yang kedua ada D4 TRO, yaitu Teknologi Rekayasa Otomotif. Dan yang terakhir D3 TO, yaitu Teknologi Otomotif. Gimana sih cara masuk PKTJ? Yaitu yang pertama mendaftarkan diri ke SSCASN atau Panselnas, lalu masuk ke portal Kepencatar. Nanti di situ ada langkah-langkahnya. Pengalaman apa saja yang berkesan di PKTJ? Yaitu kita jadi kenal banyak teman dari segala penjuru Indonesia, terus jadi lebih disiplin, bisa manajemen waktu dengan baik, dan ilmu yang dipelajari itu lebih khusus, tidak ada di univ-univ lain. Kemudian suka dan duka di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Yang pertama, suka dukanya ya sekolah PKTJ ini merupakan sekolah yang semi militer, jadi otomatis di sini kami hidup dengan senioritas. Dari senioritas ini kami dapat belajar bahwa dalam sistem pendidikan seperti ini akan berguna untuk di saat kita kerja nanti. Kemudian untuk pesan adik-adik, persiapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk tes seperti SKD, psikotes, atau TPA. Kemudian jangan lupa untuk senantiasa latihan fisik, karena di PKTJ ini ada latihan fisik push up, sit up, shuttle run, dan lari 12 menit. Tetap semangat, jangan mudah menyerah. Jika kamu mau sukses harus berusaha dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Nabila Putri dari Prodi TMB 13 Angkatan 2020 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian tentang PP Curug. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug atau PPIC merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah Kementerian Perhubungan Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan pelatihan di bidang penerbangan sipil. PP Curug sendiri terletak di Jalan Raya PLP Curug, Desa Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di PPU Curug terdiri dari 4 jurusan dan 10 prodi, yang terdiri dari penerbang, teknik pesawat udara, teknik navigasi udara, teknik listrik bandara, teknik mekanikal bandara, teknik bangunan dan landasan, lalu lintas udara, penerangan aeronautika, pertolongan kecelakaan pesawat, dan operasi bandar udara. Karena PPU Curug ini merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan, masuknya pun dilaksanakan secara bersama-sama dengan sekolah kedinasan lainnya yang berada di bawah naungan Kemenhub. Untuk alur tesnya adalah, yang pertama adalah SKD. SKD sendiri terdiri dari TWK atau tes wawasan kebangsaan, TIU atau tes intelijensi umum, dan TKP atau tes kepribadian. Lalu yang kedua adalah tes kesehatan dan kesemaptaan. Lalu yang ketiga adalah psikotes, lalu ada wawancara, dan yang terakhir adalah pantuhir. Tips saya untuk kalian semua adalah rajin belajar.
rajin belajar baik dari buku maupun dari internet, dan aktif mengikuti tryout baik offline maupun online. Lalu yang kedua adalah selalu berdoa. Usaha tanpa doa itu hanya sia-sia. Jadi untuk kalian semua adalah imbangi antara belajar dan berdoa. Dan yang ketiga adalah minta doa restu orang tua. Bagi saya itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting, yaitu restu orang tua. Sekian pengenalan PP Curug dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STP Bandung atau Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung merupakan sekolah pariwisata tertua di Asia Tenggara, sekolah pariwisata terbaik di Indonesia. STP NHI Bandung merupakan salah satu sekolah pariwisata dari 6 Poltekpar di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan pengakuan dari UNWTO. STP NHI mempunyai 3 jurusan, yaitu Hospitality, Pariwisata, dan Perjalanan. Untuk detail mengenai program studinya bisa dilihat di websitenya langsung www.stp-bandung.ac.id. Cara masuk di STP NHI sendiri ada 2 jalur, yaitu SBMPTNP dan SNMPTNP. SBMPTNP sendiri itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata, dan SNMPTNP itu seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri pariwisata. Perbedaan antara SBMPTNP dan SNMPTNP sendiri itu, kalau SBMPTNP kalian bisa mendaftar ke PTNP lain yang ada di daerah lain, sedangkan SNMPTNP itu cuma berlaku untuk kalian yang berminat di STP NHI Bandung. Tahapannya nanti ada 4, yaitu psikotes, tes bahasa Inggris, tes kesehatan, dan wawancara. Tetapi untuk seleksi tahun kemarin, tepatnya waktu tahun kita, diselenggarakannya berbeda karena diselenggarakan secara online untuk memprevensi adanya pandemi COVID-19. Perubahannya sendiri ada tes bahasa Inggris diganti dengan pengambilan nilai raport, dan wawancara diganti dengan pembuatan video berdasarkan ketentuan yang ditentukan dari STP-nya sendiri. Tips untuk masuk di STP NHI yaitu kalian bisa mulai belajar untuk disiplin dan mulai membiasakan untuk berpenampilan rapi, dan yang paling penting itu kalian belajar bahasa Inggris dan membiasakan untuk berperilaku sopan kepada siapapun. Suka duka di STP NHI sendiri, saya lebih baik supaya sih karena dosennya asik, cara mengajarnya juga menyenangkan, dan bagi kalian yang bosen kalau misalnya teori doang, nggak bakalan, soalnya kalau di STP itu teori dan dibarengin sama praktek, jadi kalian bisa ngerasain langsung gimana caranya belajar dan praktek langsung di lapangan kerjanya. Dan kalau di STP sendiri kalian harus orang yang bekerja keras, karena pastinya kalian bakal disiapin banget buat masuk ke dunia kerja, jadi kalian benar-benar harus siap mental, fisik, semuanya buat nantinya kerja di sini. Pengalaman selama belajar di STP Bandung untuk tahun ini itu menurutku itu kayak masih kurang gitu ya, soalnya kan pembelajaran secara teori itu masih online dan belum bisa ketemu dengan teman-teman langsung gitu. Kalau dari aku sendiri yang udah pernah praktek, enaknya di sana pastinya kalian bakalan nggak deket sama teman-teman doang, tapi juga pasti sama cuttingnya, karena kalian bakal kerja bareng-bareng dan mereka bakal ngarahin kalian dengan sangat baik. Dosen-dosennya juga bakalan sangat welcome dan sangat membantu waktu kalian lagi praktek jelasnya, dan pasti sejelas-jelasnya karena kalian bakal disiapin banget buat masuk dunia kerja nantinya. Satu lagi catatan buat kalian, yaitu yang pastinya kalian harus siapin mental dan fisik yang kuat, karena kalian itu mulai masuk ke dunia baru ya, tentunya dunia perkuliahan, dan kalian akan digempur terus untuk selalu siap nanti ke depannya untuk masuk ke dunia kerja. Mungkin itu saja dari kami, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program PT Solusi Bank Indonesia dengan saya Auzina Fadli, Saya Ali Prasetyo, saya Zulfikar Nurul Ilham. Di sini kami akan mengenalkan apa sih Program itu. Program adalah program beasiswa CSR dari PT Solusi Bank Indonesia yang sudah berdiri sejak pertengahan tahun 2005 dan bekerjasama dengan Politeknik di Jakarta, jurusan D3 Teknik Mesin, program studi konsentrasi rekayasa industri semen. Jadi program itu ada hubungan kerjasama dengan Politeknik di Jakarta, di mana dulunya PNJ ini adalah bagian dari UI yang sekarang memisahkan diri menjadi PNJ. Di program ini kita menerapkan sebuah kurikulum, yaitu di mana 70%-nya adalah praktek lapangan dan 30%-nya adalah teori kelas. Fasilitas yang diberikan dari PT Solusi Bank Indonesia kepada kita yaitu seperti fasilitas bahan dan peralatan praktek, sertifikat dan training, serta uang saku dan seragam.
Jadi di program ini mereka menjalankan bisnisnya dengan sasaran untuk siswa-siswi lulusan SMA yaitu jurusan IPA dan siswa-siswi SMK jurusan teknologi dan rekayasa. Jadi buat masuk di program ini ada beberapa tahapan tes. Yang pertama kalian bakal menghadapi tes tertulis. Tes tertulis ini ada tes psikologi, kemudian TPA-nya ada matematika, fisika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Selanjutnya ada tes wawancara. Di tahap ini kalian akan berdiskusi secara kelompok, terus ada wawancara bahasa Inggris, wawancara kepribadian, dan hand skill. Terus untuk tahap selanjutnya adalah tes medical check up. Di tes ini kalian akan dites untuk kesehatan tubuhnya secara menyeluruh. Menurut saya yaitu kita yang notabene adalah lulusan SMA, jadi tahu tentang mesin-mesin dan jadi tahu tentang lingkungan-lingkungan di pabrik itu seperti apa aja. Kalau buat saya sih ini merupakan kesempatan yang besar karena saya bisa berkuliah tanpa mengeluarkan biaya sekecil pun, jadi full gratis, dibiayai sampai lulus. Bahkan untuk lulus pun nanti ada peluang kerja di perusahaan-perusahaan besar. Kalau menurut saya itu pengalaman paling besar itu kita itu tidak cuma mendapatkan sertifikat D3, tapi kita juga mendapatkan sertifikat spesialisasi untuk diri kita sendiri. Kalau untuk sukanya sendiri di sini menurut saya itu kita udah sekolah, terus juga kita mendapatkan sangu. Kalau untuk dukanya ya kita sekolah pulangnya sore atau jam kerja kita itu sama seperti jam kerja pegawai. Terus juga untuk liburnya kita juga mengikuti libur dari pabrik itu sendiri. Hampir sama sih. Kalau buat suka enaknya tuh kita sekolah gratis, juga dapat uang saku per bulannya, lumayan bisa buat ngapain gitu. Terus kalau buat dukanya sih banyak waktu yang habis karena kita kan kelas kerjasama antara PNJ dan IF. Jadi banyak waktu yang habis untuk, jadi ya menurut saya sih nggak apa-apa karena sekolah ini demi masa depan yang cerah. Kalau aku sih sukanya sih di program ini kita lebih sering praktek daripada materi. Jadi materinya dikit, kita langsung praktek. Untuk dukanya sih banyak waktu yang harus kita luangkan lebih untuk tugas-tugas kita yang di PNJ. Kalau untuk tips sendiri yang pasti jangan lupa belajar, terus selalu cek web if setiap waktu karena semua informasi ada di web if itu sendiri. Buat tipsnya sih buat kalian yang suka ambis, nggak apa-apa ambis, tapi jangan terlalu ambis banget dan jangan terlalu banyak berharap. Yang penting jalanin dulu aja yang ada, insya Allah semua udah ada jalannya. Kalau dari aku tipsnya kalian harus percaya diri aja dengan diri kalian, dengan kemampuan diri kalian, dan yang pasti jangan lupa berdoa. Oke, dari program cukup sekian. Bila ada yang ditanyakan bisa silakan DM aja ke Ausigna Fadli. Saya @aldi_peres__, @zulfikar_nurul_ilham. Dan juga jangan lupa untuk ngepoin webnya IF. Nanti bakal kita kasih linknya di deskripsi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Ika dari D4 Statistika Politeknik Statistika STS. Nah, ini kakak bakal lebih fokus ke berbagi pengalaman berkesan sama tips buat kalian yang tertarik banget masuk ke Politeknik Statistika STS. Nah, pengalaman berkesan selama di sana tuh banyak banget, jadi nggak bisa disebutin satu-satu. Yang pertama itu kakak punya banyak banget teman dari berbagai daerah. Terus yang kedua itu dapat banyak banget pelajaran yang nggak pernah kakak dapetin selama di SMA. Kakak juga belajar tentang IT, ya IT. Terus banyak banget, intinya banyak banget. Kemudian kakak juga dapat di sana itu jiwa individualisnya nggak tinggi. Ya kalau ada, kalau biasa lebih banyak gak ada sih. Jadi istilahnya tuh kalau di mindset itu masuk bareng lulus. Kemudian tips buat kalian yang tertarik masuk sana, masuk Polsek STS. Yang pertama itu restu orang tua, itu yang paling utama. Kemudian niat, kemudian ada belajar sungguh-sungguh. Dan sisanya buat tips yang lain itu tuh dari diri kalian sendiri yang menentukan keberhasilan mas jadi bagian dari angkatan 63 STIS atau tidak. Buat kalian nih yang pengen tahu info lebih lanjut tentang Politeknik Statistika STS, kalian bisa lihat di www.stis.ac.id atau lihat di IG
ig@polstat.stis. Dan untuk kalian yang pasti penasaran bisa DM di @formas.stis. Sekian, terima kasih. Itu aja yang bisa kakak bagiin untuk sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.